Sahabat Cipta Kerja, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Suhasil Nazara. Beliau adalah Wamen Q, Wakil Menteri Keuangan, dan juga sekarang mengemban tugas sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Selamat siang Pak Suha. Siang. Bagaimana kabarnya Pak Suha? Baik. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah Pak Suha. Baik selalu dan sehat selalu kita Pak Suha. Pak Suha, sedikit Pak Suha terkait dengan perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja Pak Suha. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemerintah? Kemudian juga terjadinya pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Ya, kita mulai dari agak awal ya. Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri kan tahun 2020. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Dikerjakan ketika kita sudah masuk pandemi. Betul. Dipersiapkan sebelum pandemi. Tapi begitu masuk pandemi nggak berhenti. Ya. Terus dibicarakan, didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, diputuskan dan ditetapkan, kemudian diundangkan. Setelah dia diundangkan, lalu dalam waktu 3 bulan, sesuai dengan amanat di undang-undang itu, peraturan pemerintahnya semua selesai. Betul. 47 peraturan pelaksananya. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan itu. Ada 4 peraturan presiden. Nah, esensinya apa? Ya. Esensinya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sedemikian komprehensif itu, bukan cuma tebal ya, komprehensif di berbagai macam bidang, menyentuh berbagai macam bidang. Kalau di Kementerian Keuangan sendiri kita pernah ada bidang perpajakannya, ada pajaknya, ada kepabeanannya, ada yang tentang investasi, perizinan, licensing, usaha, UMKM, pertanahan, lingkungan hidup, rumah sakit, perkereta apian, semua topik itu ada di situ. Bahkan kita membentuk lembaga pembiayaan investasi, LPI, Sovereign Wealth Fund Indonesia yang pertama. Betul. Ya. Kita buat semua peraturan pemerintahnya, peraturan presidennya, dan artinya pasti sudah diturunkan juga oleh kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam aturan yang lebih operasional. Paling nggak peraturan menteri. Betul. Ya. Nah, kenapa saya ceritain ini? Padahal tadi pertanyaannya Bung Faisal adalah kenapa ada Satgas? Melatar belakangi itu. Satgas sosialisasi. Kenapa? Karena esensi utama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah harapan kita menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena ada investasi masuk. Betul. Jadi harapannya adalah ujung-ujungnya employment meningkat, lapangan kerja tercipta karena undang-undang ini mengubah cara kita bekerja sehingga investasi berbondong-bondong masuk. Nah, kalau saya bilang tadi mengubah cara kita bekerja itu siapa yang berubah cara bekerjanya? Birokrasi. Ya. Undang-undang ini niatnya ingin mengubah cara kerja birokrasi. Nah, supaya cara kerja birokrasi itu berubah, maka birokrasinya itu mesti memiliki ownership. Ya. Dia harus ngasih tahu, dia harus ngerti duluan. Birokrasinya itu harus mengerti duluan apa isinya. Lalu kemudian dia yang membawa ke depan kepada seluruh pemangku kepentingan yang lain, kepada dunia usaha, kepada masyarakat. Kalau birokrasi pemerintah pusat mengkomunikasikan birokrasi pemerintah daerah. Birokrasi pemerintah daerah dia mengubah aturan kemudian menyampaikan. Jadi ini makna dari sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah mengubah birokrasi yang mengerti apa yang harusnya berubah, lalu birokrasi yang menyampaikan kepada seluruh stakeholder-nya. Ya. Nah, gimana kita melakukan itu? Ya, bagaimana kita melakukan itu? Kita melakukan itu dengan berbagai macam pertemuan. Bahkan di tahun 2022 ini kita juga melakukan berbagai macam pertemuan dan kita assign kementerian dan lembaganya itu yang kita kasih. Ya. Kita kasih peran di situ. Bikin. Kalian harus tahu persis topik yang harusnya kalian sosialisasikan. Mau sosialisasi topik apa? Kasih tahu, lalu kemudian lakukan sosialisasi, tarik pendapat dari masyarakat, didengarkan, dan kemudian didudukkan, dijawab, dan dipertimbangkan. Dan seterusnya. Memang kita lakukan juga itu dalam rangka memenuhi
keinginan kita menciptakan meaningful Full participation. ketika undang-undang ini harus kita lakukan sesuai dengan Undang-Undang 13 2022. Ya. Nah, tapi sambil kita melakukan itu, sosialisasinya itu adalah sosialisasi mengenai isi dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sambil kita memberitahu isinya, kita juga mendapatkan masukan dari masyarakat, dari pemangku kepentingan, dari daerah, dari pengusaha, asosiasi, dunia usaha, dan seterusnya. Jadi dia menjadi satu kesatuan pekerjaan, ya, mengerti mengenai isinya. Birokrasi yang berubah, birokrasi yang ngerti isi Undang-Undang Cipta Kerja, menyampaikan kepada seluruh stakeholdernya. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya. Nggak mungkin Satgasnya sendiri yang mensosialisasi. Harus semuanya. Kereta api juga. Kita bukan ahli kereta api, kita bukan ahli, bukan ahli satu-satu. Betul. Kehutanan. Lembaganya yang ahli satu-satu. Iya. Betul Pak Sua. Terima kasih Pak Sua. Pak Sua, tadi Pak Sua menyampaikan bahwa ini adalah cara kita mengubah pandangan terkait dengan birokrasi. Kalau bisa saya katakan itu adalah perubahan struktural. Revolusi bagaimana kita mengubah struktural di Indonesia untuk mengubah cara pandang kita, bagaimana kita dapat menarik investasi itu, Pak. Nah, dari tahun 2021-2022 tentunya sudah banyak yang telah dilakukan oleh Satgas percepatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kira-kira atau kita ingin tahu apa sih sebenarnya respon dari apa yang telah kita lakukan itu, Pak Sua. Misalkan dari publik itu sendiri, pemangku kepentingan, bahkan dari investor di luar negeri, sebenarnya peran harapan mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu apa, Pak? Ya. Harapannya tentu ini akan bisa mengubah landscape ekonomi Indonesia, ya, sehingga percepatan lisensi, percepatan perizinan, percepatan usaha untuk usaha yang besar maupun yang kecil, mikro, menengah, dan kecil itu dilakukan dengan masif. Makanya sistem diciptakan. Sistem kemudian membutuhkan seluruh stakeholdernya, kementerian, lembaga, sektornya untuk ikut di dalamnya. Udah smooth, masih ada yang bisa kita perbaiki. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang tentang OSS-nya masih ada yang bisa kita perbaiki. Pemerintah pusatnya sendiri di setiap sektor itu, yang soal bangunan lah, yang soal apa, masih ada yang bisa kita perbaiki. Kepastian berusaha, bahkan assurance seperti jaminan produk halal, masih banyak yang bisa kita perbaiki. Tapi fondasinya itu semuanya kita udah lakukan. Undang-Undang Cipta Kerja itu menciptakan fondasi itu semua. Ini yang harus kita improve terus. Ya, satu hal yang paling tidak boleh terjadi adalah mindset bahwa kalau undang-undangnya udah selesai, PP-nya udah selesai, Perpresnya udah selesai, kerjaan kita sudah selesai. Udah selesai, dan itu jalan sendiri. Enggak. Dia harus terus dikomunikasikan, dia harus terus disosialisasikan, birokrasinya mesti bisa menyampaikan, masyarakatnya tahu persis apa yang terjadi, kemudian apply OSS, apply NIB, dia mendapatkan manfaat. Kalau dia udah dapat NIB, dia merupakan self declaration atas produknya itu halal. Ya, apakah pasti halal? Ya, itu deklarasi self declaration. Artinya tanggung jawab kedua belah pihak, tanggung jawab dari kemudian nanti betul-betul terjadi dicek keamanannya. Tapi di sisi dunia usahanya memastikan namanya saya self declaration, ya saya jaga produk saya gitu kan. Nah, ini yang akhirnya memerlukan banyak sekali, ya itu halal tadi hanya salah satu contoh. Tapi ini harus disosialisasikan terus. Tidak cukup hanya sekedar diundangkan, selesai diundangkan, selesai, diundangkan lalu seakan-akan selesai. Enggak, dia harus dikomunikasikan. Dikomunikasikan terus. Baik, terima kasih Pak Sua. Pak Sua, tadi terkait dengan self declaration, artinya ada perlu satu sistem pengawasan ketika pelaku usaha menyatakan dirinya bahwa dia halal, bahwa dia layak untuk mendapatkan perizinan dan lain sebagainya. Tentunya kita harus punya sistem pengawasan yang kuat di situ. Seperti bagaimana teman-teman di daerah itu mengawasi para UMKM dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana? Nah, kan undang-undang kita udah mengatakan self declaration itu diakui di undang-undang.
Tapi kita juga akan menuju kepada pengecekan yang sebetulnya, Iya. ya kan? Jadi badan apa itu badan BPJPH, BPJPH di ya. bawah Kementerian Agama ya. Kementerian Agama. Kementerian Agama itu nanti akan menjadi focal point untuk melakukan betul-betul halal. Iya. Tata kelola halalnya Tata sendiri kelola. ada. Betul. Majelis Ulama Indonesia yang memegang tata kelolanya itu Iya. artinya dia keseluruhan hukum Islamnya itu dia yang menetapkan, Iya. dia mengawasi dan juga yang menetapkan kehalalan, Iya. ya kan? Ya udah dijalankan. BPJPH-nya kemudian menjadi focal point yang menjadi apa? Katalisnya ya Katalis. di pemerintah. Betul. Daftar, dia menjadi katalisnya, dia juga biasanya kita tanya karena dia BLU ya, Betul. dan layanan umum, kadang-kadang kita pantau juga Iya. itu gimana dia situasi keuangannya, gimana Iya. situasi SDM-nya, gimana pekerjaan yang mereka lakukan, kita Iya. pantau sama-sama. Nah, tentu kita berharap ya halal itu memberikan assurance. Ya. Assurance apa? Assurance bahwa produk ini memenuhi ketentuan hukum Islam. Betul. Dia syar'i. Kedua, assurance bahwa ini produk yang aman, produk yang sehat, produk yang tidak akan mengganggu kesehatan, tidak akan mengganggu kemaslahatan umat. Ya. Assurance. Jadi yang paling penting tuh menurut saya ya Jaminannya itu ya, jaminannya assurance-nya itu. Jaminannya. Nah, kita berharap bahwa kita lagi-lagi ya, ketika kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja, ini fondasinya. Iya. Jadi semua itu menjadi pondasi kita untuk ke depan. Ya. Jadi tidak hanya berhenti ketika itu sudah selesai diundangkan, berhenti. Tapi itu menjadi pondasi yang ini akan berkesinambungan terus. Terakhir Pak Sua, ini kita sudah di akhir tahun Pak Sua. Tentunya outlook di 2023 terkait dengan tantangan ekonomi, geopolitik, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira peran sentral dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menghadapi tantangan itu sendiri, dan juga kira-kira langkah strategis apa Pak Sua sebagai Kepala Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk menjawab tantangan tersebut. Yang paling utama ya sebagai pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, terus kita harus outreach mensosialisasikan. Ya. Jadi masyarakat harus terus kita kasih tahu elemen-elemen di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu harus terus disampaikan kepada masyarakat karena kan konteksnya nanti berbeda-beda. Betul. Konteks tahun depan adalah konteks pemulihan ekonomi. Beda dengan konteks kita tahun 2021. Iya. Konteks 2020 beda lagi, menyelesaikan peraturan pelaksanaan. 2021 begitu peraturan pelaksanaan sudah selesai, rata-rata di sekitar bulan Februari 2021, lalu kemudian tengah tahun kita kena Delta, berhenti semua PPKM sampai dengan level 4, berhenti. Ya. Habis itu kita mulai pemulihan, 2022 pemulihan kita gaungkan, lalu kita ada judicial review, lalu kita mendudukan Undang-Undang 13, lalu kita menyelesaikan. Moga-moga segera selesai. 2023 apa tantangannya Undang-Undang Cipta Kerja? Menyampaikan terus kepada masyarakat, kementerian lembaga yang terus mengatakan kepada masyarakat, ini ada cara bekerja baru loh di kami, di birokrasi. Ada tata kelola baru, ada fondasi baru. Masyarakat bisa memanfaatkan, Pemda bisa memanfaatkan, dunia usaha bisa memanfaatkan itu sendiri. Ini yang harus diteruskan. Nah, sekarang saya ingat salah satu survei kita di Satgas ini bilang kira-kira begini, kalau nggak salah itu sekitar 70% responden kita mengatakan bahwa undang-undang ini bermanfaat. Betul. Oke. Lalu kemudian sekitar 50%, 49, 50% mengatakan undang-undang ini udah jalan. Iya. Tapi 94% mengatakan bahwa undang-undang ini masih bisa diperbaiki. Ini adalah pendapat dari responden kita selama kita tahun 2022 ini mungkin kita 11 kali pergi ke daerah untuk menyelenggarakan acara sosialisasi di berbagai macam tempat, di berbagai macam dengan berbagai macam Pemda. Ini yang dilakukan oleh Satgas sendiri ya, dilakukan oleh Sekretariat Satgas. Dan dengan berbagai macam segmen. Dengan berbagai macam segmen akademisi, pengusaha, masyarakat, buruh, pekerja, ya betul. Juga kira-kira kita dapat message seperti itu. Iya. Ya, nah, artinya apa? Kita harus tangkap terus masukan. Ya. Artinya apalagi? Kita harus tangkap terus masukan. Kedua, kita harus melakukan review terus. Ini di level undang-undang yang harus diperbaiki atau di level peraturan pelaksanaan. Nah, kalau makin di level peraturan pelaksanaan makin bisa dilakukan. Ya, betul. Makin bisa dilakukan dengan lebih cepat. Saya lihat di Kementerian Tenaga Kerja ya, yang salah satu kementerian yang sifatnya itu core di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
mereka itu sangat aktif berdiskusi dengan pekerja, dengan pengusaha, melihat aspek-aspek di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang ada itu mana yang bisa diterima, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperkuat. Dan itu kan bermuara kepada berbagai macam peraturan menteri yang muncul belakangan. Betul. Ya kan? Dan itu merupakan dinamika dari bagaimana pemerintah memahami dinamika yang terjadi di pasar kerja, mengkomunikasikan dengan dunia usahanya, mengkomunikasikan dengan pekerjanya, lalu kemudian merumuskan. Nah, ini dia esensinya Undang-Undang Cipta Kerja. Semua dibangun di atas fondasi Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ini yang harus kita lakukan terus. Sektornya masih banyak lagi. Lingkungan hidup, pertanahan, permukiman, bangunan. Masih banyak, Pak. Masih banyak lagi, dan ini harus kita sadarkan. Ya, harus kita outreach semua teman-teman di tiap kementerian lembaga. Ini loh esensi Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu birokrasi yang berubah dalam melayani masyarakatnya. Masyarakatnya moga-moga merasa terlayani, dunia usaha merasa nyaman karena ada yang dia yakin bahwa ada yang ngurus, lalu dia investasi. Investasi yang kaliber triliunan sampai dengan investasi yang kaliber usaha mikro, usaha kecil, tapi kemudian menyerap tenaga kerja lokal, dia juga menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat lokal. Termasuk juga untuk industri besar disediakan oleh UMKM. Betul. Seperti itu, Pak Sua. Jadi supply chain-nya dari industri besar itu, Pak Sua. Jadi tadi saya tangkap ada empat strategi yang akan dilakukan oleh Pak Sua. Yang pertama adalah kita akan terus mendengar dan kemudian juga menyerap aspirasi dari publik dan stakeholders. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mereview hasil dari masukan yang kita dapatkan dan kemudian juga kita komunikasikan dan juga kemudian kita laksanakan. Jadi ada 4 itu, Pak, strategi yang akan dilakukan oleh Pak Sua di tahun 2023 terkait dengan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Sua, terima kasih banyak. Kami sudah mengganggu waktu Pak Sua. Mudah-mudahan Pak Sua sehat dan juga sukses selalu untuk Pak Sua dan juga untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sua. Sehat-sehat semua.